Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan dan kebahagiaan mengikuti destinasi dari calon perwira dalam masuknya Widodo. Dalam destinasi ini saya harap nanti Bapak Ibu bisa ikut aktif dalam kegiatan ini. Apabila ada yang ingin menambahkan, silakan nanti pencet tombol hashtag. Kemudian selama Kak Doni melaksanakan presentasi untuk kita langsung saja saya akan saya akan melakukan destinasi modul 1 gaya positif keyakinan kelas dalam mengamalkan gaya positif di kelas dan sekolah. Ini suaranya jelas Jelas. Yang pertama adalah filosofi pendidikan yang dari Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu PRT menjelaskan bahwa tujuan mencoba berbicara ibaratkan kita menanam padi, maka tugas kita adalah merawat bibit padi tersebut agar tumbuh subur dengan cara menumbuhkan tanahnya. Pak, suara dengar tidak? Oke. Lanjut. Ya sudah meninggal. Nek Painah ini masih hidup. Painah. Yang RT3 tadi. Maka hal tersebut bisa saja menjadi gagal panen. Oh, mboten ngertos nek ada panen. Ibaratkan sebagai penanamnya. Seribu. Adalah tanamnya. Kita tidak bisa memaksa bibit padi itu menjadi bibit jagung.
bibit jagung menjadi mangga. Tugas kita adalah merawat bagaimana sifat ini menjadi subur dan baik. Tapi kok naik kalian sih tak Kita nonton. juga tidak bisa memaksakan semua padi menjadi betul seperti halnya murid-murid kita. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menjadi apa yang kita mau. Belajar keras hingga bagaimana kita mungkin tidak bersama untuk pandai matematika di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sekolah itu ibarat tanah untuk bercocok tanam, dan kita mengusahakan agar sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan begitu, karakter murid dapat terbentuk dengan baik. Murid akan mampu menyenangkan dan menerima pembelajaran apabila suasana lingkungannya aman dan nyaman. Jadi, Bapak, mari kita menciptakan budaya positif. Yang kedua, nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, realitas, kita sama, dan ekonominya tujuan kita beda. Yang Pak Joni kan direkam sama pengajar akhir.
Yang ada adalah keyakinan kelas sama seperti kita sudah pernah belajar. Yang ada itu keyakinan kelas bersama. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan antara kita sebagai guru atau murid terhadap anak, sehingga anak itu nanti saling melakukan keyakinan itu atau melanggar keyakinan yang dibuat mereka saja bahwa itu adalah muter ya Pak Muhammad. ya, contoh selalu memberikan buku pada tempatnya, nilai basic tanggung jawab seperti itu. Berarti coba dua menggunakan narkoba atau rokok, ya ini narkoba merusak kesehatan, jadi peraturan itu perlu diperjelas. Kesimpulannya, peraturan itu mengandung konsekuensi antara semua murid menurut hanya pada jangka pendek, sedangkan keyakinan kelas adalah keyakinan yang sudah dan disepakati bersama-sama. Murid tidak lagi terpaksa berancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai sehingga keyakinan kelas secara budaya positif kelas dan sekolah. Jika budaya positif yang melakukan kategori masing-masing, maka untuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, takwa, Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, royong, mandiri, nalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jajan ke siji. Konsekuensinya seperti apa dan resikonya seperti apa. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Apabila restitusi mengangkat untuk murid atau anak dalam waktu jangka yang panjang. Jadi, teman-teman korban mendapatkan konsekuensi korban bisa dilakukan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan mensakiti, murid atau anak berbuat tidak nyaman, murid atau anak dapat perawatan. Perilaku pasif agresif nikah, memandang belajar kesana dalam jangka waktu pendek, masalah kebijakan, sistem tidak akan berjalan bila mereka tidak ikut. Melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, murid, dan segala berlaku hanya pada tujuan ini yang dilakukan pada tujuan nyata yang berbentuk penerapan industri peraturan masyarakat pada permasalahan-permasalahan dalam jangka waktu pendek. Dua dasar manusia yang harus terpenuhi, begitu juga di dalam diri murid. Nah, di sini ada contoh soal murid. Ibu Anda, sedang bingung bagaimana salah satu murid tugasnya. Hai Nur Rahma Pak Melu. Pemiling-milingnya Pak Melu. Hai Nur Rahma.
apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, coba teman-teman guru bisa dilihat menurut Bapak Ibu guru Minggu menghadapi olah sama muridnya. apa yang harus dilakukan oleh Ibu Amber? Coba silakan Presiden Bu Putri bisa Presiden untuk menjawab simulasi yang dilakukan oleh Ibu Amber. Kok aku? Beberapa anak tiba-tiba terjadi makanya melakukan Doni yang meminta bekal makanan. Jika Anda banyak guru kok. Silakan. Di sini ada contoh pasangan Ibu Amber kualifikasi kebutuhan. Dulu untuk memaksa minta. Ya, Bu Marinda, silakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, mungkin cara Doni supaya tidak memperhatikan makanan lagi kepada yang supaya ya, saya diberitahu dengan cara membawa ini di rumah. Silakan ada lagi saya dikasih call. Iya, saya apa? Bu Putri pas saya. Bukan pencipta tangan klik gimana nah, apa sih harus dijawab Bu Putri? Aku pak jawab kui. Misalkan ternyata Doni punya masalah itu, dia kurang kasih perhatian dari orang tuanya. Kalau misalkan diminta untuk membawa bekal, kan ada kesalahan karena dari pihak orang tuanya kurang memperhatikan Doni. Mungkin itu salah satu wujud Doni itu kurang memperhatikan dari orang tuanya. Latar belakangnya kenapa Doni sampai seperti itu Pak Doni? Terima kasih Bu Putri untuk bantuannya. Sekarang tadi video ya, tadi tunjuk karena video tadi tunjuk tangan, jadi Ya sama aja sih jawabannya, hampir sama sama Bu Putri. Hampir sama Bu Putri. kita lanjutkan ya. Terima kasih tadi sudah. Ketika selamat Doni di sini, saya lapar. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya senang biar nanti dipanggil fokus karena selama ini saya nggak pernah diperhatikan. Nah, itu berarti adalah kebutuhan kasih sayang. Saya mau teman-teman
Bukan itu adalah kelas kebebasan dan kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi yang Mas Doni. Sekarang ada lagi contoh. Mungkin ada beberapa ibu guru yang bisa mau menyampaikan pendapatnya. Jangan komen di depan bahasa sih. Oh iya, ya. Ya, iya. Menurut saya, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan biasa jadinya. Nah, itu masuk kebutuhan dasar yang mana? Ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai betis rambut baru. Nah, itu kan apa? Yang hasil dibutuhkan. kasih sayang dan rasa terima. Ibu tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai betis rambut baru. Nah, itu ada kebutuhan dasar apa, Ibu? Dapat diterima apa? Iya, kasih sayang Gimana punya? Mungkin menurut saya itu termasuk diterima itu Pak, kayak gitu. sayang ya. Sambil kuliah, menurut saya kan nggak perlu Kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu ya. terima untuk yang masalah. Yang pertama itu kan termasuknya itu saya belajar Pak, kan kadang setiap murid itu kan punya saya belajar, misalkan murid bisa menerima dengan gaya audio visual, bisa dengan cara menampilkan gambar berubah. Ya, Pendapatnya coba sekarang aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin belajar. Nah, itu rasa apa? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi, Bapak Ibu? Siapa yang tunjukkan ini ya? Apa yang masih tetap menurut saya Pak. apa dunia? Mungkin maksudnya ke kebebasan mungkin. Ya, kebebasan seperti itu ya, bisa. Dan lanjut yang aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa Bapak Ibu yang ingin dipenuhi anak tersebut?
Itu ya contoh kasih sayang diterima. Ya, apa? Kasih sayang Kasih sayang dan diterima. Ya, itu sebel. Sepertinya dia kan kayak malu. Nah, itu mungkin bisa masuk ke yang bertahan hidup sepertinya Bapak Ibu Guru ya. Nah, ya terima kasih untuk yang sudah memberikan masukan Bapak Ibu Guru. Sekarang kita selanjutnya secara tidak langsung apa yang mereka lakukan dilandasi oleh kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mulai dari komentar. Kemudian temannya, jika mengeksekusinya, dapat terlambat dan lain sebagainya. Mungkin ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum atau tidak terpenuhi, sehingga tugas kita kembali lagi Bapak Ibu Guru seperti ini sebagai guru kita menuntun agar laku murid tidak melakukan hal yang tidak seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, posisi kontrol kita itu seperti apa? Nah, ini di sini ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di sini ada contoh patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Nah, ini masuk ke dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu Guru? Patuhi aturan saya atau awas? Ya, Siti Ainur Rahma, silakan Bu Guru. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin Okem Desa terkait dengan patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Menurut saya itu posisi penghukum Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Ainur Rahma untuk pendapatnya. Jadi kita lihat ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kan kita sebagai pendidik mungkin pernah melakukan itu, ya. Nah, itu masuk ke dalam penghukum Bapak Ibu Guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Akibatnya apa Bapak Ibu Guru? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan berbohong seperti itu. Kalau kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai penghukum, pasti kita, si anak akan seperti itu, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, berkelit, tidak akan mengakui, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ibu harus memberitahu kamu ya. Terus gimana sobat? Tahu kamu berbuat begini. Nah, ini posisi kontrol yang bagaimana? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Silakan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Mana coba? Orang tua kamu tahu. Silakan Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya.
Berada dalam posisi kontrol apa, perkataan seperti itu yang keluar dari misalnya dari Bapak Ibu guru berkata seperti itu. Jadi itu adalah posisi kontrol yang bagaimana? Dan di dalam posisi kontrol itu tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Silakan, ada yang mau mengungkapkan atau memberikan pendapat dari Bapak Ibu guru yang lainnya? Membuat rasa bersalah, Pak. Oh ya, Bu Putri, terima kasih sudah berikan tanggapan ya. Membuat rasa bersalah ya. Jadi posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Kita lihat. Ya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut. Tapi di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Seperti itu. Ya, jadi membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ada lagi, ayo ingat tidak bantuan yang berikan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, seperti itu masuk dalam posisi kontrol yang mana silakan Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan tanggapan. Di posisi kontrol sama aku mana sedikit. Halo, Bapak Ibu guru masih belum ngantuk kan? Silakan Bapak Ibu guru. Kok tidak ada yang Apa aja tadi, Pak? ayo bantulah. Lagi, Pak. Gimana? Kontrol posisi kontrolnya apa aja tadi? Oh ya, posisi kontrolnya itu ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, bisa dilihat itu. Ayo bantulah Bapak. Demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Masuk dalam posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Teman bukan, Mbak? Teman, Mbak, soalnya kan dia Kalau anu Bu, tolong ngapu. Gimana Bu? Mungkin itu sebagai teman, Mbak. Teman. Mungkin ada yang lain mau memberikan mungkin sebagai apa selain teman menjadi posisi kontrol teman. Sebagai pemantau mungkin, Pak. Kan tadi Ibu akan membereskan gitu kan? Ya, ya. Terima kasih untuk ibunya, ya, sama gurunya ya sudah memberikan masukan. Terima kasih gurunya sama gurunya. Kita lihat bersama-sama ya. Tadi ayo bantulah demi Bapak ya, itu masuk dalam
posisi kontrol teman, Bapak Ibu guru. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ya saya pikir bapak itu teman saya, ya saya pikir ibu itu teman saya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tertentu. Seperti itu. Misalnya bertemu dengan Ibu Bunga, si Udin itu sudah suka sama Ibu Bunga, sudah menganggap Ibu Bunga sebagai teman. Jadi apa yang akan dikatakan oleh Ibu Bunga, si Udin itu akan menurut, akan mengiyakan. Di tas belum cukup ke tas ini. Nah, apabila ada itu ada Bunga, nah terus nanti yang minta tolong itu Pak Andre memberikan masukan terhadap Udin, itu tidak akan diterima karena Udin hanya mau atau nurut dengan Bunga tadi itu. Seperti itu dampak negatifnya ya. Nah, di sini peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini masuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu guru? Peraturannya apa? Nah, pernah seperti itu kan kita sebagai Bapak Ibu guru kan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Itu masuk dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu guru? Teman tahu kayaknya Pak. Wah, Bunga aktif sekali ya, senang sekali kalau berdiskusi dengan Bunga ini. Ya, jadi kita lihat apakah sebagai pemantau atau teman atau yang lain. Ya, pemantau ya Pak Ibu. Jadi kontrol di sini itu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti tadi yang sudah dicontohkan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar teks. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini Bapak Ibu guru, apa yang kita yakini? Nah, jadi itu dikembalikan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan tentang dirimu apa, seperti itu. Nah, ini posisi kontrol yang seperti apa? Bapak Ibu guru, mungkin bisa mau memberikan tanggapan? Izin jawab Bapak. Saya menyenangkan sekali. Ini dari SD mana, Bunda?
posisinya. Oh ya, oh pada off-cam kenapa nih Bapak Ibu Guru kan mau model kan terlihat biar sampai di layar. Ya, sudah kita lihat lagi. Jadi posisi sebagai apa? Ya, manajer Bapak Ibu Guru. Jadi posisi terakhirnya itu manajer adalah posisi di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa dijadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi bisa kita masuk ke dalam fase posisi kontrol sebagai teman maupun pemantau apabila diperlukan. Nah, di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, Bapak Ibu. Namun saat kita berkolaborasi dengan murid, bagaimana murid memperbaiki kesalahan yang ada, seperti itu. Seorang manajer akan berkata seperti itu. Apa yang kita yakini? Nah, jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, itu diharap posisi kita sebagai kontrol yaitu manajernya itu apa yang kita diskusi dengan murid tersebut yang berbuat kesalahan. Karena murid berbuat kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar tadi itu Bapak Ibu Guru yang tidak terpenuhi sehingga murid itu melakukan tindakan yang kurang tepat. Kita sebagai guru tidak bisa harus langsung menghukum, menyalahkan atau menghardik atau seperti apa, memberikan hukuman. Kita berbicara dua orang berbicara atau misalnya melakukan menjadi pelaku atau akan maka ada dua, jadi kita kumpulkan kita dua, kita bicara apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, Bapak. Biasanya ketika anak apa yang kita lakukan, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi Bapak Ibu Guru. Di sini tiga tahapan yaitu menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tindakan yang perilaku
melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus melakukan baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung memvonis anak tersebut salah, membuat rasa bersalah, menghukum, tidak seperti itu. Tapi ada langkah-langkah segitiga restitusinya, Bapak Ibu Guru. Menanyakan keyakinan, ini langkah terakhir dari segitiga restitusi. Ya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas, apa yang sudah kita percayai kita sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau menjadi seperti apa sih? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ini adalah langkah terakhir untuk menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah demikianlah tadi langkah-langkah perubahan paradigma kita dalam menuntun murid-murid kita agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui budaya positif dimulai dari kelas kita masing-masing dan akhirnya dapat membentuk budaya positif di sekolah. Inilah yang kita harapkan, Bapak Ibu Guru, supaya kita bisa menerapkan langkah kecil di kelas kita masing-masing sehingga akhirnya membentuk budaya positif di sekolah. Berikut video contoh penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada contoh kasus dari segitiga restitusi, contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini kasus pertama, siswa yang bernama Rehan ini diejek oleh temannya. Nah, berikut contoh kegiatannya, Bapak Ibu. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak dengar. Ini sudah full suaranya. Ada suaranya. Ada suaranya, Pak. Kalau suara, suaranya udah full. Suara tidak masuk, Pak. Berak masuk berarti. Bisa saya ulangi ya, Bapak Ibu Guru, dari yang pertama.
Nah, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya, yang sudah dicoba dibuat oleh saya. Selanjutnya adalah ada yang dilakukan Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan berperan di dalam aktif dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kita harapkan Bapak Ibu guru semua dapat menerapkan budaya positif itu di lingkungan kelas. budaya positif yang baik untuk sekolah. Seperti itu, terima kasih, salam bergerak. Terima kasih, salam bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ibu Dita. Ya, terima kasih Pak Doni atas paparannya dalam diseminasi ini. Untuk Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya, saya buka dua penanya terlebih dahulu. Silakan. Bisa raise hand. Sama Bapak Ibu yang mau bertanya. Apa sudah jelas semua dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Doni Prasetyo ya Bapak Ibu? Apa mau memberi tanggapan? Jelas dulu. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Apa? Bisa rasa? Lekwi Bu Putri.
sebelah Ibu Mer kan kosong tuh. Sepertinya sudah jelas semua ini Pak Doni. Sudah Oh, cukup. seperti itu. Sudah cukup jelas, sudah sudah sangat jelas sudah sangat jelas ya. Mungkin kalau Mau ditutup atau ada yang mau komentar mungkin tanggapan tentang pemaparannya Pak Doni Prasetyo. Ibu Putri, monggo mau memberi tanggapan oleh Pak Doni Prasetyo bagaimana dengan pemaparannya Pak Doni tadi? Oh iya. Pemaparannya Pak Doni tadi sudah sangat bagus Bu, juga interaktif sekali dengan audiensnya begitu. Tapi yang tadi kan dari teman-teman dari Ibu Gina ya, tadi itu kan sangat aktif sekali itu dalam pembahasan kali ini Bu. Terima kasih Ibu Putri. Monggo Bapak yang lain, masih adakah mau memberi tanggapan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup Bu, tidak apa-apa. Terima kasih atas padunya atas pemaparannya tadi tentang budaya positif, disiplin positif, ya ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari siswa kita. Kemudian ada 5 kontrol seorang guru juga ya Bapak Ibu, semoga yang dipaparkan Pak Joni ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya atau di sekolah dan menjadikan murid kita lebih baik lagi dalam hal kedisiplinan positif tadi. Sekiranya suksesnya ada simulasi dari Pak Joni Prasetyo, apabila saya selaku moderator apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nggak Bu? Foto? Ya boleh foto dulu. piye nek moto di piye kontrol Yang hitungnya siapa? di kontrol apa Mbak, kontrol apa Mbak? Rene Mbak